Video amatir merekam detik-detik api membesar dan melahap satu unit rumah di Jalan Selamat, Medan, Sumatera Utara. Kebakaran ini terjadi saat penghuni rumah sedang terlelap tidur usai sholat subuh. Akibatnya 6 orang penghuni rumah meninggal dunia, sementara 7 orang berhasil menyelamatkan diri. Pemadam kebakaran Kota Medan menurunkan 6 unit mobil damkar untuk padamkan api. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Kebakaran diduga terjadi akibat ledakan kompor yang terletak dari lantai dasar rumah tersebut. Terjadi kebakaran di rumah korban, yang mana korban berjumlah 6 orang. Jadi isi rumah 13. Jadi selamat 7, meninggal dunia 6. Yang meninggal dunia menantu 1, anak 5. Korban meninggal dunia telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara korban selamat mengalami luka bakar dan mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Asap tebal membumbung tinggi dari mobil SUV yang terbakar di kilometer 22 Tol Jakarta-Tangerang, Banten, Senin sore. Petugas Jasa Marga dan petugas damkar yang tiba di lokasi kejadian langsung memadamkan api yang melahap hampir seluruh badan mobil. Setelah 15 menit proses pemadaman, api membakar mobil SUV ini akhirnya padam. Namun khas dalam insiden pengemudi yang berusia 65 tahun tewas terbakar bersama mobilnya. Korban sebelumnya sempat akan diselamatkan sopir pribadinya yang mengiringi dengan kendaraan lain, namun korban menolak saat akan dievakuasi. Timbullah percikan api dari kap mesin kendaraan tersebut sehingga membakar kendaraan tersebut, menyebar hingga ke dalam ruang kabin. Pada saat itu saksi juga berusaha membantu untuk mengevakuasi korban, yakini dengan mengeluarkan korban dari kendaraan tersebut. Akan tetapi yang bersangkutan menolak dan memilih untuk berdoa. Akhirnya korban meninggal dunia terbakar di dalam kendaraan tersebut. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang untuk diotopsi. Dari Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran rumah yang mengakibatkan 6 orang tewas di Medan, Sumatera Utara menjadi informasi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Para pemudik mulai memadati gerbang tol Cikarang Utama 4 hari jelang Lebaran. Sementara polisi menghentikan penyelidikan kasus TikToker Bimo karena dianggap tidak ada unsur pidana. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Video diduga pengusiran terhadap pasien oleh pihak rumah sakit di Gerobokan viral di media sosial. Selain diusir, keluarga pasien juga tidak difasilitasi mobil ambulans. Pasien akhirnya meninggal dunia 24 jam pasca pemulangan paksa. Inilah aksi beberapa perawat rumah sakit Iakum Purwoda di Grobogan, Jawa Tengah yang diduga tengah mengusir seorang pasien dalam kondisi koma. Asmuri, 69 tahun warga Kedungrejo, Kecamatan Purwoda di Grobogan, Jawa Tengah ini diduga dipulangkan secara paksa oleh pihak rumah sakit. Asmuri mengalami koma setelah kecelakaan seusai sholat tarawih akibat tertabrak sepeda motor yang melaju kencang. Setelah menjalani perawatan selama 15 hari di rumah sakit, keluarga pasien mengaku kaget karena ayahnya yang masih dalam kondisi sakit dan butuh perawatan, namun tiba-tiba diusir pihak rumah sakit. Sebelum pulang, pihak keluarga diminta untuk melunasi biaya pengobatan senilai 42 juta rupiah. Tak hanya itu, pemulangan paksa Asmuri tidak difasilitasi mobil ambulan rumah sakit dengan alasan tidak ada mobil ambulan yang tersedia. Meski keluarga pasien menyanggupi dan akan membayar seluruh biaya rumah sakit asal ayahnya masih tetap dirawat, namun pihak rumah sakit tetap menarik tempat tidur pasien untuk keluar dari rumah sakit. Naas, 24 jam pasca pemulangan paksa, Asmuri akhirnya meninggal dunia di rumah. Dipindah tang ruang durian, di ruang durian itu dokter
perawat menyatakan diusir, suruh pulang terus. Ini saya nggak mau pulang, kondisi masih seperti itu, tapi disuruh pulang terus. 3 hari sebelum pulang itu sudah intinya sebelum itu diusir, disuruh pulang terus. Padahal kondisi masih seperti itu. Padahal dari pihak keluarga sendiri masih menginginkan di situ. Iya, sakit, kondisinya kan masih sakit, masih pakai itu oksigen, masih selang semua kok. Itu maksudnya semua pakai selang oksigen, sama makan pakai selang, kencing pakai selang semua, pakai alat bantu semua, kok disuruh pulang. Jadi berdasarkan kondisi pasien sebenarnya, karena kan ya kalau misalnya dengan kondisi beliau itu kan memang untuk sampai normal lagi itu kan butuh waktu yang panjang, tapi menurut dokter kan ini sudah bisa perawatan di rumah gitu. Mendiang Asmuri dan istrinya rencananya akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini, namun akhirnya pupus. Keluarga Asmuri pun rencananya akan menempuh jalur hukum atas dugaan tindakan tidak menyenangkan dari pihak rumah sakit. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Rekayasa lalu lintas untuk hindari kepadatan saat mudik lebaran mulai dilakukan hari ini. Rekayasa lalu lintas mencakup kontraflow dan penerapan ganjil genap. Rekayasa lalu lintas arus mudik lebaran 2023 seperti kontraflow dan one way diberlakukan mulai hari ini sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Rekayasa lalu lintas dilakukan untuk menghindari kepadatan saat mudik lebaran. Dari pantauan gambar udara sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, belum ada kepadatan di gerbang tol Cikarang Utama. Kepadatan justru terjadi di rest area KM 57 tol Jakarta Cikampek. Kendaraan pemudik mengular hingga pintu masuk rest area. Sementara kantong parkir terpantau penuh. Padahal pengelola rest area mengimbau masyarakat agar tidak memarkir kendaraannya lebih dari 30 menit. Di rest area ini masyarakat berbuka puasa dan melakukan salat maghrib. Selama mudik lebaran, pemerintah melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kepadatan. Wah, baru masuk ini nyari parkiran susah. Iya, penuh ya. Persiapan mudik tahun ini apa aja sih, Pak? Yang jelas ya fisik ya, sama kendaraan perlu cek kondisi kendaraan. Ya lumayan capek sama macet. Ya capek di jalan aja, tadi tolnya panjang banget, ini juga belum buka puasa itu. Di antaranya kontraflow berlaku dari KM 47 Karawang Barat hingga KM 72 Cikampek. Sementara one way arus mudik berlaku dari KM 72 Cikampek sampai KM 414 gerbang tol Kali Kangkung. Adapun untuk ganjil genap arus mudik lebaran 2023 berlaku mulai KM 47 Karawang Barat sampai KM 414 gerbang tol Kali Kangkung. Tim Liputan iNews melaporkan. Mirsa, informasi selengkapnya mengenai arus mudik, kita akan bergabung bersama dengan rekan kami Galuh Pandu di gerbang tol Kali Kangkung di Semarang, dan juga ada Rian Rahman di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Saya akan melihat rekan-rekan saya di sana. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Galuh. Galuh, nampaknya sudah mulai ada kepadatan di gerbang tol Kali Kangkung. Abraham dan pemirsa, malam hari ini memang sudah mulai terjadi kepadatan di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Tapi tidak begitu signifikan, ada penambahan
arus mudik ya yang terjadi di gerbang tol Kali Kangkung dari malam ke malam jika kami pantau dari sore hari tadi, dan ada sedikit antrean di gerbang tol Kali Kangkung. Namun demikian arus lalu lintas masih lancar karena sudah diberlakukan one way di sepanjang jalur tol Kali Kangkung Semarang Jawa Tengah, dan juga sudah dibuka untuk 11 gardu tol sehingga ada penguraian kepadatan yang terjadi di sini. Adapun juga sejumlah petugas dari kepolisian maupun jasa marga juga sudah bersiap di lokasi gerbang tol untuk mengantisipasi dan juga mengurai adapun kendala yang terjadi dialami oleh para pemudik di sini. Dan informasi yang dapat kami sampaikan bahwa ada peningkatan 3 kali lipat volume kendaraan yang masuk melintasi gerbang tol Kali Kangkung, yakni ada sekitar 88.000 kendaraan yang masuk dari Jakarta menuju Semarang, yang artinya ada peningkatan 93% dari arus lalu lintas normal. Adapun apabila nantinya terjadi kepadatan yang sangat menumpuk di gerbang tol Kali Kangkung, akan diberlakukan one way lokal dari wilayah tol Kali Kangkung menuju ke Bawen. Dan sejumlah titik rest area juga sudah disiapkan di titik 379 km, 389 dan 391 untuk pemudik yang merasa lelah dihimbau untuk bisa bersistirahat selama 30 menit di rest area agar tidak terjadi penumpukan di tempat tersebut. Dan juga ada 253 titik pos pengamanan di wilayah Jawa Tengah yang bisa dimanfaatkan oleh pemudik apabila Anda mengalami kendala, dan juga dapat berkonsultasi kesehatan di pos tersebut. Dan juga dihimbau bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik untuk menjaga kondisi dalam keadaan prima dan juga mengecek kembali kendaraan agar selamat sampai tujuan. Dan untuk mengetahui informasi bagaimana kondisi pemudik yang ada di stasiun Pasar Senen, kita akan terhubung dengan rekan Rian Rahman yang ada di stasiun Pasar Senen. Silakan dengan laporan Anda, Rian. Baik, terima kasih Galuh telah melaporkan situasi arus mudik di Kali Kangkung. Saat ini saya sedang berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat untuk melaporkan langsung kondisi arus mudik penumpang yang berangkat pada hari ini. Hingga malam saat ini pemudik terus berdatangan untuk melakukan keberangkatan menuju kampung halaman. Sejak siang tadi, para pemudik ini terus menunggu hingga berjam-jam agar dapat melakukan keberangkatan menuju kampung halaman, agar tidak telat untuk berangkat menuju kampung halamannya. Seperti diketahui bahwa para pemudik pada hari ini merupakan pemudik yang telah melakukan pekerjaannya atau selesai bekerja pada hari ini, lantaran besok sudah masuk cuti lebaran yang bertepatan pada tanggal 19 April 2023. Perlu diketahui bahwa pada hari ini PT KAI Daop 1 mencatat sebanyak 28.700 penumpang dengan 38 kereta api yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ini. Keberangkatan juga penumpang didominasi menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perlu diingatkan kembali bahwa penumpang untuk menjaga barang bawaannya ketika saat melakukan mudik lebaran di kereta api dengan menjaga ataupun menghitung barang bawaannya menghindari tindak kriminalitas yang terjadi di kereta api, sehingga agar nyaman dan aman saat sampai kampung halaman. Kembali ke Abraham. Terima kasih Rian Rahman, laporan Anda langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan juga ada Galuh Pandu dari gerbang tol Kali Kangkung. Arus kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung hari ini meningkat hampir 300% dan diprediksi puncak arus mudik di gerbang tol Kali Kangkung terjadi malam ini dan besok. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengimbau pemudik agar berhati-hati. Oleh karena itu tentunya mulai tadi siang ini juga telah dilakukan konsep one way secara terpusat yang dikomandoi oleh Kakor Lantas, mulai dari wilayah Cikampek sampai dengan tol Kali Kangkung yang dimulai tadi jam 12.30 dan kemudian akan berakhir jam 24. Namun demikian, dari Kapolda menyampaikan juga bahwa apabila beban dan kapasitas masih di atas 60.000, tentunya kemungkinan akan ada one way yang bersifat lokal. Tentunya dalam kesempatan ini, karena rekayasa tersebut
tentunya berdampak juga kepada pengguna jalan yang lain yang mengikuti jam-jam one way karena kemungkinan juga akan melaksanakan mudik ke arah darat. Kita informasikan bahwa selain rest area juga diberikan ruang untuk istirahat bagi pengemudi dengan memanfaatkan jalur di luar rest area dan jalur tol, artinya bisa exit. Tentunya kita juga informasikan bahwa setelah exit bagaimana masuknya kembali ke jalur tol ini juga perlu diinformasikan sehingga ini kemudian menjadi pilihan-pilihan agar tidak ada pengguna jalan yang kemudian istirahat di bawah-bawah jalan. Pemirsa, di tengah kemacetan, sejumlah pemudik menuliskan kalimat lucu dan penyemangat di belakang sepeda motor. Ada juga pemudik motor yang membawa sembako seberat 300 kg untuk berbagi di kampung halamannya. Seperti halnya mudik di tahun-tahun sebelumnya, foto dan tulisan-tulisan unik di belakang motor masih menghiasi arus mudik tahun ini. Tujuan para pemotor membuat tulisan untuk menghibur menyemangati para pejuang mudik agar tetap semangat menuju kampung halaman. Artinya apa sih itu? Oh, itu artinya istilahnya kan walaupun kita tidak punya uang, itu kita tetap mementingkan untuk ketemu keluarga mudik di rumah gitu. Jadi ada uang nggak ada uang kita tetap pulang. Yang dipoto itu siapa? Foto anak. Oh ini? Iya, anak. Selain tulisan unik, ada seorang pesepeda motor yang membawa sembako untuk dibagikan kepada keluarganya di kampung halaman. Sembako berupa beras, makanan ringan, minyak goreng, dan peralatan pertanian mencapai berat 300 kg. Bawa barang-barang begitu banyak. Dari situ aja. Apa aja yang bawa? Ini. Ayam beras. Beras? Ya makanan sama alat pertanian. Alat pertanian. Bawa barang ini nggak takut atau nggak khawatir gitu di jalan, Bang? Karena kan perjalanan jauh. Resiko. Dari mana sih? Dari Pandeglang. Dari Pandeglang mau ke Kalianda. Pemudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan jumlahnya terus merangkak naik mencapai 8.100 sepeda motor. Para pemudik motor selalu diminta hati-hati dan tidak membawa bawaan melebihi kapasitas agar tidak membahayakan pengguna jalan lain. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipadati pemudik. Terjadi lonjakan penumpang hingga 60% jika dibandingkan hari biasa. Selasa pagi antrian panjang terjadi di counter check-in penerbangan domestik Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mayoritas pemudik akan menuju ke kota-kota di luar Jawa yang sulit diakses melalui jalur darat dan laut. Para pemudik ini memilih tanggal keberangkatan ke kampung halaman sesuai libur cuti bersama yang didapatkan dari tempat bekerja masing-masing. Mas mau pulang ke mana? Mudik atau gimana? Oke, memang sudah aktivitas libur atau gimana? Sudah cuti. Sudah. Sampai kapan? Aku lanjut 28 baru kembali lagi. Ya. Dengan siapa? Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang pada hari ini atau 4 hari jelang Lebaran meningkat hingga 60% dibandingkan hari biasa. Secara keseluruhan, pemudik yang menggunakan pesawat pada tahun ini diprediksi mengalami peningkatan sekitar 22% dibandingkan tahun lalu. Dapat disampaikan pertumbuhan trafiknya semenjak 2 hari lalu cukup baik gitu. Dalam arti proyeksi peningkatan penumpang bisa terjadi sesuai dengan proyeksi. Nanti sesuai proyeksi kami puncak kemungkinan di tanggal 18 dan 19 penumpangnya diperkirakan bisa di atas 140.000 sampai dengan 170.000 penumpang. Tiket pesawat di masa mudik Lebaran mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat jika dibandingkan hari biasa. Namun harga tiket masih berada dalam batas tarif atas yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Pemudik juga memadati Pelabuhan Makassar. Mereka mudik untuk tujuan wilayah Indonesia Timur, Bau-Bau hingga Nusa Tenggara Barat.
Ribuan pemudik akan diberangkatkan menggunakan kapal Pelni KM Lambelu untuk tujuan Pelabuhan Bau-Bau hingga Pelabuhan Maumere, Nusa Tenggara Timur, dengan total penumpang naik berjumlah 1.875 orang. Sebelumnya, kapal Pelni Lambelu menurunkan 1.080 orang pemudik dari Pelabuhan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kepadatan pemudik dikarenakan sejumlah mahasiswa dan pekerja kantoran yang merantau di kota Makassar, Sulawesi Selatan telah memasuki libur Lebaran. Harga tiket kapal laut yang lebih murah dibanding tiket pesawat turut meningkatkan jumlah pemudik di jalur laut. Karena baru dapat cuti dari kantornya, jadi memang baru bisa pesan pulang sekarang. Ini kenapa memilih naik mudik kapal laut? Satu, tiket pesawat mahal. Yang kedua, barangnya juga banyak. Yang ketiga, biar bisa lebih menikmati perjalanan aja, Kak. Puncak arus mudik di Pelabuhan Makassar untuk tujuan Pulau Jawa diproyeksi baru akan terjadi pada H-1 Lebaran. Para pemudik akan menggunakan kapal Pelni KM Sinabung. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi hentikan penyelidikan kasus TikToker Bima Yudo Saputro. Selengkapnya usai jeda untuk Anda.